Shalom saudaraku, sungguh suatu anugerah Tuhan bila kita masih bisa belajar bersama melalui Bible Study Online CK7. Setelah menubuatkan mengenai ketaatan hamba Tuhan di pasal yang ke-50, selanjutnya Yesaya menubuatkan tentang penghiburan untuk Sion di pasal 51. Bahwa Tuhan sendiri yang menghibur kaum Yehuda, yaitu umat sisa. Dia akan memulihkan Sion dan mengembalikan mereka ke negerinya serta memulihkan kejayaan mereka seperti dahulu kala. Itu janji Tuhan. Semua itu akan kita pelajari di pasal yang ke-51 ini. Sebelum kita membaca bersama, merenungkan firman Tuhan ini, mari kita siapkan hati kita. Kita mau puji sembah Tuhan yang telah berjanji dan akan menggenapi semua janjinya bagi kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Tuhan Allah yang setia. Tuhan Bapa yang baik. Kami mengucap syukur. Inayasana. Oh rebete kenayasiri di biana moya rabaya. Haleluya, 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 haleluya. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapannya terbayang. Masa depan dan rencanamu, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan,
Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Engkau terus menyatakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami dari hari ke hari, untuk kami dapat hidup dan berjalan di dalam rencana-Mu yang ajaib itu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kuat kuasa, pertolongan, penghiburan datang daripada Allah kepada kami. Ketika kami hendak melakukan firman-Mu, Engkau bahkan memberi kami kuasa, kemampuan, untuk kami tetap taat dan setia. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, berkati firman yang sebentar akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Sungguh hal itu akan memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu, dari pasal yang akan kita baca ini, kita akan mulai baca dari ayat pertama sampai ayat yang ketiga lebih dahulu. Dari pasal 51 dengan perikop kata-kata penghiburan untuk Sion. Saya akan pandu kita untuk membaca bagian ini. Bapak Ibu boleh membaca di rumah atau mendengar dan menyimak dengan baik. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu padanya kamu dipahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham bapa leluhurmu dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Diawali dengan kalimat, perhatikanlah suaraku, perhatikanlah, dengarkanlah aku. Ini berulang kali disampaikan oleh sang nabi, menyampaikan perintah Tuhan untuk supaya umat itu mengalihkan pandangan, mengalihkan telinga untuk mendengar Tuhan, memperhatikan suara Tuhan. Jadi Tuhan meminta perhatian yang serius dari umatnya, orang Yehuda ini, terhadap janji yang telah ia berikan. Dengan maksud apa? Maksud meyakinkan mereka bahwa Allah sendiri yang akan melakukan, Allah sendiri yang akan menggenapi setiap perkataannya, setiap janji yang telah disampaikannya melalui mulut sang nabi. Penghiburan dari Tuhan itu ditujukan kepada mereka yang mengejar apa yang benar. Mereka yang berkenan kepada Allah. Yaitu mereka yang secara aktif mencari Allah. Mereka yang secara aktif hidup benar. Mereka yang melakukan firman, yang setia, yang taat kepada firman. Mereka yang menaruh harap pada Tuhan saja. Meskipun di tengah-tengah kesesakan dan aniaya. Dan memang kenyataannya bahwa dari semua umat Yehuda yang ditawan ke Babel, hanya sisa sedikit yang kembali pulang ke Yerusalem. Nah, karena itu nasihat ini datang kepada mereka. Mereka yang serius untuk pulih, untuk kembali. Mereka yang serius untuk hidup benar dan mencari Allah. Bapak Ibu saudara Tuhan, dikasih tahu bahwa mereka akan berbahagia, mereka akan bersuka cita. Sebab janji Tuhan datang kepada mereka, penghiburan Tuhan datang kepada mereka. Hal yang sama juga pernah disampaikan oleh Yesus di khotbah di bukit. Di Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Berita bahwa Tuhan Yesus memberi penghiburan kepada mereka yang haus dan lapar akan kebenaran. Karena mereka akan berbahagia, mereka akan dipuaskan. Berbahagialah mereka yang haus, atau diberkatilah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran, akan firman. Jadi mereka yang secara aktif seperti yang kita lakukan saat ini,
aktif doa fajar, aktif Bible study, aktif baca firman, aktif melakukan kehendak Allah. Kita disebut orang-orang yang berbahagia. Sebab apa? Kita menikmati janji Allah, kita menerima janji Allah, dan bukan manusia yang menggenapinya, Allah sendiri yang menggenapi janji itu. Kita dipuaskan dari dahaga kita. Kita menerima banyak kebenaran dan menikmati persekutuan manis dengan Tuhan. Lalu dilanjutkan dengan satu kalimat yang menarik di sini, pandanglah gunung. Wah. Pandanglah gunung batu, dari mana engkau terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Bapak Ibu salam Tuhan, ayat ini, kalimat ini mengacu kepada sosok Bapak Abraham, Bapak orang beriman, leluhur orang Israel. Sebagaimana pemotong batu, tukang batu akan menambang batu dari lubang, ya, dari bongkahan batu yang lebih besar atau gunung batu yang lebih besar. Begitu juga orang Israel itu ditambang, digali, diambil, dipahat dari Abraham. Jadi orang Israel itu tidak lebih besar dari bapaknya Abraham. Ya. Abraham itu adalah suatu bukit batu, gunung batu. Dan orang Israel itu digali di dalamnya, daripadanya. Sebab Abraham adalah bapa bagi mereka, leluhur orang Israel. Bahwa tindakan Allah yang setia itu, yang telah memanggil, memilih, dan menggenapi janji kepada Abraham. Hingga janji itu sampai kepada mereka, sampai kepada keturunannya. Demikian Tuhan akan setia menggenapi janjinya. Untuk menghibur, untuk memulihkan, mengembalikan semua orang-orang Yehuda untuk kembali ke Sion. Lalu untuk membuat padang gurun seperti Taman Eden, memulihkan semua keadaan itu. Menjadi seperti taman Tuhan, dan mereka akan hidup dalam sukacita dan ucapan syukur di hadapan Allah. Maka bangsa-bangsa akan melihat dan percaya bahwa Israel, Yehuda, umat Allah itu punya Tuhan yang hidup. Allah yang hebat, Allah yang hidup. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya? Berapa lama saya, berapa lama kita menanti janji Tuhan? Menanti jodoh, menanti anak, menanti pekerjaan. Sudah melamar sana sini, belum juga dibuka, belum dapat panggilan. Atau ketika sakit menantikan kesembuhan. Allah berjanji Dia penyembuh. Dia akan menyembuhkan kita. Tunggu waktunya Tuhan. Kalau kita menantikan jodoh, pasangan hidup, minta sama Tuhan supaya yang terbaik datang daripada Tuhan. Minta pekerjaan, minta sama Tuhan. Tuhan akan mempertemukan dengan orang-orang. Atau tetap tekun untuk mempertajam kemampuan kita, keahlian kita, mengasah lebih lagi supaya apa? Kita bisa terlatih dan makin mantap. Bukan kita yang mencari pekerjaan, orang yang akan mencari kerja kepada kita. Mereka yang merindukan datangnya anak, hadirnya anak momongan, Tuhan akan berikan. Tuhan akan sediakan. Kita minta sama Tuhan, janji Tuhan Dia akan memberikan kepada kita. Terlalu banyak janji Tuhan. Kita cuma disuruh percaya. Kita disuruh bersukacita. Kita disuruh bersyukur dan tetap aktif melakukan kehendak Tuhan. Melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Waktunya Tuhan akan menggenapi janjinya. Dia setia. Selalu firman Tuhan diulangi. Dia Allah yang setia. Yang tidak pernah ingkar janji. Asal kita terus percaya. Asal kita berpegang pada janji Tuhan dengan teguh. Nah, karenanya itu, kalaupun sampai semua telah berlalu, pasti ada maksud Tuhan yang indah buat kita. Setidaknya iman kita teruji semakin kuat, semakin perkasa di dalam Dia. Jangan sampai kita kehilangan iman dan pengharapan. Ia terlalu bisa. Tuhan itu terlalu sanggup. Dan pengharapan kita pada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan.
Langit dan bumi akan berlalu, akan lenyap, tetapi firman-Nya tinggal tetap untuk selama-lamanya. Ini suatu kegirangan yang besar. Kita bisa tahu janji Allah yang hebat itu. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Tak berubah, tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Itu kasih Tuhan, janji Tuhan bagi kita. Ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8, kita terus baca. Perhatikanlah suaraku hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku dan hukum-hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti. Perbuatan-perbuatanku mereka harapkan. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa-bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka, sebab ngangat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Bapak Saudara Tuhan, seperti kepada seorang murid atau kepada seorang anak, Tuhan kembali meminta agar umat-Nya memberi perhatian kepada suaranya. Perhatikanlah suaraku. Tidak hanya bicara soal telinga yang memperhatikan suara Tuhan, tetapi dengan mata yang terbuka, telinga yang mendengar pengajaran-pengajaran yang keluar dari Tuhan, hukum atau firman yang keluar dari mulut Allah, yang membawa kelepasan dan keselamatan bagi mereka. Itu harus diperhatikan, jangan lagi diabaikan, harus diperhatikan. Supaya apa? Kita kuat, kita teguh, kita berpengharapan di dalam Dia. Kalau kita cuma sambil lalu lewat dan mengabaikan firman, kita tidak menghormati firman, maka firman itu tidak akan bekerja dalam kehidupan kita dan tidak menghasilkan apa-apa, tidak mendatangkan apa-apa, tidak ada faedah apa-apa. Kita menjadi cemas, takut, lemah iman. Sebab apa? Kita tidak memperhatikan firman dengan sungguh-sungguh. Sebaiknya menaruh telinga, pikiran, hati kepada firman, memperhatikan yang seksama janji Tuhan seperti apa. Dan mereka harus belajar untuk terjaga, Bapak Saudara Tuhan, terjaga dari tidurnya, terjaga dari lelapnya. Mereka harus tetap melek, mata mereka harus tertuju kepada Tuhan. Jangan dengan mata ngantuk. Waduh, agar apa? Agar melihat perbuatan Allah yang ajaib, yang membebaskan mereka. Datang waktu Tuhan, mata kita bisa melihat dengan tajam. Ini waktunya Tuhan, ini waktunya pembebasan. Aku akan mengalami pemulihan. Gitu. Pembebasan umat-Nya dan bagaimana tangan-Nya yang penuh kuasa itu yang memerintah bangsa-bangsa dengan firman yang kekal, yang tidak pernah berubah. Bapak Saudara Tuhan, aplikasi dari ayat-ayat ini, dari ayat pertama sampai ayat yang ke-8 bagi kita, begini, bahwa hanya mereka yang menaruh perhatian, dengan mata yang terus terjaga, telinga yang terbuka pada firman, yang akan melihat, yang akan mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib. Hanya mereka yang bisa melihat dan merasakan pertolongan, mujizat, pemulihan, kesembuhan, dan keselamatan yang kekal daripada Allah. Karena itu, biarkan mata kita terus terbuka, membaca firman, merenungkan firman, dan mengajarkan itu kepada anak turun-temurun kita. Sebab berkat tidak hanya sampai kepada kita, tetapi kepada keturunan-keturunan kita terus menerus. Berkat yang sama akan mengalir
melalui kita dan kepada keturunan-keturunan kita. Sekali lagi, buka mata kita. Artinya apa? Baca firman, renungkan firman, dengarkan suara Tuhan, turuti kehendak Allah. Pertolongan, mujizat, pemulihan, kesembuhan, dan keselamatan menjadi milik kita. Amin. Kita lanjutkan pembacaan kita dari ayat 12 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau, maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput. Sehingga engkau melupakan Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi. Sehingga engkau terus gentar sepanjang hari terhadap kepanasan amarah orang penganiaya, apabila ia bersiap-siap memusnahkan. Di manakah gerangan kepanasan amarah orang penganiaya itu? Dia yang dipasung terbelenggu akan segera dibebaskan. Ia tidak akan turun mati ke liang kubur dan tidak akan kekurangan makanan, sebab akulah Tuhan Allahmu yang mengharu-birukan laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Sampai 16 dulu. Tuhan menghibur umatnya dengan mengingatkan mereka bahwa Ia telah membuat mereka. Allah sendiri yang menciptakan mereka. Kemudian Allah yang menciptakan juga alam semesta. Menyediakan semua alam ini untuk didiami, diduduki, dikuasai oleh mereka. Allah yang maha hebat itu berkarya dalam kehidupan orang Israel, yang menjadikan segala-galanya. Lalu pertanyaannya, Tuhan bertanya kepada umat itu, mengapa kamu takut kepada manusia, kepada para penjajah itu, kepada orang Babel itu? Mereka hanya manusia biasa. Mereka tidak bisa melindungi diri mereka. Mereka tidak bisa berbuat banyak terhadap kamu. Sebab apa? Karena aku besertamu. Aku yang menyertai engkau. Aku yang melindungi engkau. Aku yang akan membebaskan engkau. Tetapi orang-orang itu, para penjajah itu, orang-orang Babel itu akan dibuang. Sebab mereka akan dikalahkan, ditaklukkan. Dan janji Tuhan kepada orang Israel, kalau aku yang menyertai kamu, kalau aku yang melindungi engkau, maka aku akan membebaskan engkau dari cengkeraman orang Babel, dari perbudakan, dari pembuangan, dan tidak akan kekurangan makanan. Engkau selalu akan menikmati berkat-berkat yang terbaik. Pemeliharaan Tuhan, Tuhan kasih jaminan kepada orang Israel. Mereka dapat beristirahat dalam jaminan Tuhan. Dalam penyertaan Tuhan, mereka bisa tenang. Sebab apa? Sebab engkau, Yehuda, umatku Israel, umat sisa umat yang setia, adalah umat kesayanganku. Sebab engkau adalah umatku, milikku, kepunyaanku, kesayanganku. Itu janji Tuhan. Dia terus meneguhkan janjinya untuk supaya orang Israel percaya. Percaya saja deh. Kepada kita juga, kita kurang firman apa? Pagi kita dengar firman, baca firman. Siang, sore, malam kita juga disertai firman. Baca firman, renungkan firman, mendengar firman. Kurang apa kita? Selalu diperdengungkan itu suara kebenaran, supaya apa? Kita punya iman kuat, teguh di dalam Tuhan, berpengharapan di dalam Dia. Firman-Nya adalah jaminan Tuhan sendiri. Karena itu jangan lemah iman, tetap kuat, tetap teguh, percaya sama Tuhan. Amin. Kita harus terus belajar percaya dari hari ke hari. Saya dan saudara juga harus melangkah dalam iman, percaya kepada janji Tuhan. Ayat 17 sampai 23 kita baca bagian ini. Terjagalah, terjagalah, bangunlah hai Yerusalem. Hai engkau yang telah meminum dari tangan Tuhan isi piala kehangatan murkanya.
Engkau yang telah menghirup habis isi cangkir yang memusingkan. Dari semua anak-anak yang dilahirkannya, tidak ada yang membimbing dia. Dan dari semua anak-anak yang dibesarkannya, tidak ada yang memegang tangannya. Kedua hal ini telah menimpa engkau. Siapakah yang akan turut berduka cita dengan engkau? Kebinasaan dan keruntuhan, kelaparan dan pedang. Siapakah yang akan menghibur engkau? Anak-anakmu sudah terlentang kelesuan, di semua ujung jalan seperti lembu hutan kena jaring. Mereka diliputi kehangatan murka Tuhan dan hardik Allahmu. Sebab itu dengarlah ini, hai engkau yang tertindas, hai engkau yang mabuk, tetapi bukan karena anggur. Beginilah firman Tuhan, Tuhan Allahmu yang memperjuangkan perkara umatnya. Sesungguhnya aku mengambil dari tanganmu piala dengan isinya yang memusingkan dan isi cangkir kehangatan murkaku. Tidak akan kau minum lagi, tetapi aku akan memberikannya ke tangan orang yang menindas engkau. Orang yang tadinya berkata kepadamu, tunduklah, supaya kami lewat menginjak kamu. Maka engkau merentangkan punggungmu serata tanah dan sebagai jalan bagi orang yang lewat dari atasnya. Bapak Ibu dalam Tuhan, dari ayat 17 sampai 23 ini, Tuhan membangunkan umatnya, digambarkan seperti perempuan yang mabuk, yang tak sadar. Terjagalah, terjagalah, bangunlah, bangunlah. Ini seperti orang mabuk, sampai ampas-ampasnya diminum, teler gitu ya. Bukan minum karena anggur yang asam atau anggur yang pahit, anggur yang manis, tetapi oleh karena kesesakan penderitaan. Mereka teler, menderita, sengsara oleh karena kondisi dibuang itu. Itu namanya cawan hukuman yang datang daripada Tuhan. Mereka terbaring tak berdaya, digambarkan anak-anaknya sekalipun seperti orang tidak dibimbing, tidak mengenal Allah, tidak pernah dituntun untuk mengenal kebenaran. Itu kondisi umat Israel, umat Yehuda yang ada di pembuangan. Mereka itu tak berdaya, mereka pasrah di hadapan musuh-musuhnya. Terserah kamu bikin apa kek, kami mau tidur bahkan mau rebah jadi tempat pijakan kakimu, kami juga serahkan diri. Seperti itu kondisi mereka, pasrah, menyerah dengan keadaan. Inilah gambaran ketidakberdayaan manusia yang berdosa juga. Orang kalau sudah berdosa, hidup dalam dosa, dikuasai dosa, terbelenggu oleh dosa, hidupnya seperti itu. Tak berdaya, tidak bisa berbuat kebenaran, tidak bisa berdiri, tidak bisa melangkah, tidak bisa percaya. Ini orang berdosa tanpa Tuhan. Kapan saja, di mana saja, kalau kehendak dosa muncul, dia akan berbuat dosa. Dikuasai dosa, ditaklukkan dosa, dibelenggu oleh kuasa dosa. Semua tertutup untuk kebenaran. Tidak bisa buat apa-apa. Sampai dia tidak bisa mengenal apa yang baik, apa yang jahat. Pasrah. Bahkan diseret kepada kebinasaan yang kekal. Dia pasrah, dia tinggal melangkah menuju kepada kematian yang kekal. Itu orang-orang tanpa Tuhan. Karenanya itu Bapak Ibu Tuhan mengucap syukurlah. Sebab oleh karena anugerah Tuhan saja kita bisa ada. Kita bisa dibebaskan. Kita bisa mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita dibebaskan dari maut, bahaya, dan kematian yang kekal. Ketika Tuhan melenyapkan piala itu dari Yehuda, lalu kemudian dikatakan Dia memberikan piala itu, hukuman itu, ke tangan orang penindas, kepada orang Babel. Yehuda kemudian dibebaskan, dipulihkan. Ya, hal ini bicara mengenai akhir dari murka Allah atas kerajaan selatan. Akhir dari murka Allah terhadap Yehuda. Ketika bangsa Media dan Persia masuk, mengalahkan Babel, si penindas itu kemudian ditindas. Mereka yang gantian dibuang. Mereka sekarang meminum cawan murka Allah. Waduh, gak enak. Tetapi orang-orang Yehuda oleh pertolongan Tuhan dan sesuai janji Allah dipulangkan kembali ke negerinya. Mereka membangun kota Sion dan membangun tembok-temboknya. Mereka membangun mezbah, mereka membangun bait Allah untuk mereka kembali beribadah kepada Allah. Saat itulah mereka bisa melihat, membuktikan bahwa janji Tuhan
ya dan amin. 100 tahun lalu Yesaya sudah berfirman, berbicara untuk mengkuatkan, menghibur, mempersiapkan kami supaya kami kuat di negeri pembuangan. Supaya umat Yehuda tegar di pembuangan dan tidak kehilangan iman. Kini di waktu Tuhan, saat Allah melawat mereka, saat perkenanan Tuhan turun atas mereka melalui media Persia, kemudian mereka kembali dibawa pulang ke Yehuda, ke tanah mereka, dan mereka mengucap syukur bahwa Allah yang kita sembah selama ini adalah Allah yang hidup, Allah yang berbeda dari bangsa-bangsa yang lain, Allah yang berbeda dari yang dimiliki oleh bangsa-bangsa di luar sana. Kami punya Allah hidup yang janjinya ya dan amin. Kita juga punya Tuhan. Tuhan kita, Tuhan yang sama yang disembah oleh orang Israel. Tetapi kita mengenal karena kepada kita dia memperkenalkan diri. Yesus Kristus Tuhan namanya. Dia adalah Allah yang setia. Dia memberikan hidupnya buat kita. Dia menjamin hidup kita. Dia adalah menderita supaya kita beroleh kelepasan. Bapak Ibu salam Tuhan, tetap percaya kepada Yesus. Jangan kehilangan iman. Tetap fokus kepada Yesus. Bangunkan hatimu, dirimu setiap hari, setiap pagi. Cari Tuhan, cari perkenanan Tuhan. Dan kita pasti akan mengalami anugerah, mengalami pembebasan, mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan, dan mengalami keselamatan yang kekal dari Tuhan. Amin. Firman Tuhan buat kita melalui Yesaya pasal yang ke-50. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan bagi kami. Dari Yesaya pasal yang ke-51 kami telah belajar, membaca, merenungkan bersama-sama. Dan kami dilatih, diingatkan kembali untuk kami membangkitkan iman kami, pengharapan kami kepada janji Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Bapa. Kami kuat, kami teguh di dalam Engkau. Oleh karena janji-Mu selalu Kau genapi bagi kami, umat yang Kau kasihi. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati kami semua. Berkati setiap rumah tangga. Berkati anak-anak, berkati suami, berkati istri. Dalam nama Yesus. Pekerjaan usaha mereka juga Tuhan berkati. Nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lainnya, kami mengarahkan hati kami di hadapan Tuhan dan terima berkat serta anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai parusia, Tuhan datang pada kali yang kedua bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.